Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita channel Sumber Dakwah Official. Wih, jangan-jangan ada yang nonton yang adik-adik Mas Ewa demo kemarin. Jangan-jangan ada yang nonton ke GBK, nonton timnas. Gue tanya nih, ada nggak kelihatan Imam Mahdi di sana kemarin? Begitu juga Bapak 16%, ada nggak kelihatan? Nah, ini ada narasi yang berkembang katanya Imam Mahdi kalian itu pendukung Bahrain. Loh, kok bisa bang? Lah kita ingat kan dengan statement Bung Rocky Garong, beliau kan pernah mengkritik masalah masalah naturalisasi timnas kita. Itu persis banget dengan pelatih Bahrain yang kemarin yang mengkritik masalah naturalisasi timnas kita. Ini menguatkan memang betul Imam Mahdi ini pendukung Bahrain sebenarnya. Tapi perasaan memang nggak pernah sih Bapak Imam Mahdi kalian itu nonton timnas, nonton ke GPK maksudnya seperti Bapak Jokowi maupun Pak Prabowo. Coba tulis di kolom komentar, pernah nggak itu kira-kira Imam Mahdi kalian nonton atau mensupport timnas di saat bermain atau di saat berlaga atau di saat bertanding kira-kira? Imam Mahdi kami, Pak Anies kami bukan pejabat negara, jadi tak mungkin untuk menonton bola. Itu alasan yang konyol kalau menurut saya. Dan itu kan banyak juga itu masyarakat biasa yang menonton bukan pejabat negara. Jadi jangan dijadikan alasan lah. Seandainya nih kalau mereka menang kemarin, jangan harap deh pokoknya timnas kita bisa seperti ini kan. Nah, ini baru saja ada yang dilaporkan atas dugaan penghinaan nama baik Presiden Prabowo Subianto dan juga mantan Presiden ke-7 yaitu Pak Joko Widodo. Dan tentunya ada ibu-ibu yang berusaha membubarkan pendemo karena di saat azan mereka tidak berhenti sholat tapi masih tetap demo. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Gus Rofi bersama kawan-kawan dari Beken kedatangannya ke Barreskrim Polri dalam rangka apa? Ya, jadi kami sesuai dengan komitmen kami bahwa Barisan Kesatria Nusantara dalam tagline-nya menjaga dan merawat NKRI. Nah, di bulan Ramadan ini kami melihat banyak sekali postingan-postingan yang dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, termasuk penghinaan terhadap kepala negara. Nah, penghinaannya ini sangat miris ya. Itu dilakukan oleh seorang perempuan. Di dalam postingannya itu dia Seorang perempuan, astagfirullahaladzim, berani itu. Yolah. Bikin video seakan-akan Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu ciuman gitu. Nah, ini kan tidak bagus ini. Silakan Anda mengkritik dengan cara apapun, tapi tidak boleh melakukan sebuah tindakan pelecehan, karena ini presiden kita semua. Dan Pak Prabowo kan juga siap untuk dikritik dari sisi manapun asal itu untuk perbaikan. Nah, nampaknya ini bukan kritik, tapi kebencian yang terlalu dalam sehingga itu bisa menimbulkan hasutan, perpecahan yang sangat luar biasa. Jadi BKN ambil sikap dalam rangka untuk supaya ayo kita sebagai warga negara kita tunjukkan kepada dunia bahwa sebagai warga negara Indonesia itu betul-betul ketika melakukan menyampaikan kritik terhadap pemimpin, terhadap kepala negara itu dengan cara-cara yang baik. Toh kepala negara kan siap untuk menerima saran dan kritik. Bagaimana respon dari Mabes Polri terhadap? Alhamdulillah, insya Allah LP kami akan diterima dan ini akan menjadi pelajaran bagi semua. Gunakan medsos, gunakan Twitter, gunakan TikTok, gunakan Instagram untuk digunakan sebagaimana mestinya. Karena di era digital ini jari Anda itu lebih berbahaya daripada mulut Anda. Jadi siap-siap siapapun yang melakukan provokasi, hinaan, terus kemudian itu kayaknya pasalnya di pasal pornografi juga masuk ya. Apalagi juga ada narasi Pak Prabowo dengan Mayor Teddy itu ada hubungan seperti kayaknya percintaan. Kan ini bahaya ini gitu loh. Saya jujur ya, di Pilpres kemarin saya tidak mendukung Pak Prabowo. Tetapi ketika Pilpres itu sudah selesai, maka kita sebagai warga negara harus tunduk kepada demokrasi yang ada. Kita harus menerima itu dan kita jaga kepala negara. Ya. Udah buat apa di sini? Karena aku masih pedaya, perjalanan ke sekolah. Mau Islam sholat maghrib, berdosa atau menghalangi orang sholat.
Bikin malu lah pokoknya adik-adik mahasiswa kita sekarang. Orang hidup rakyat. Rakyat itu begitu banyaknya orang berserakan. Hidup rakyat. Kita mengerti apa yang kau inginkan. Lihat itu begitu banyak orang yang berserakan itu. Ini masalah gini. Lanjut ini sahabat. Siapa yang mau tanggung orang yang tidak melengkapi dosanya? Siapa yang dosanya? Siapa? Siapa yang ada demonstrasi ya, mahasiswa seolah-olah sekarang ini setiap ada kebijakan langsung dia demonstrasi. Bahkan ketika kita tanya mahasiswa itu, bahkan kemarin itu ya, ketika ada naik yang ada di komal saya di akun yang kecil itu, dia saya tanya, Anda berniat untuk berdemonstrasi tentang undang-undang TNI ya, undang-undang 34 tahun 2024. Ternyata mereka hanya jawabannya hanya seolah-olah dwifungsi TNI itu kembali Ya, atas dugaan, hanya sekedar menduga-duga, tapi langsung bikin huru hara pokoknya di mana-mana. Parah sih ada mahasiswa kita. Padahal sudah jelas ya, dikunci di pasal 39 di mana TNI itu tidak bisa berpolitik ya, tidak bisa ikut berpolitik praktis, dan juga diperkuat pasal 47 ayat 1 di mana jabatan sipil jikalau ditempati oleh TNI aktif maka dia harus mengundurkan diri dan pensiun dini ya, begitu. Jadi teman-teman, saudara-saudara sekalian, jangan terkecoh dengan gerakan-gerakan mahasiswa yang kemudian distigmakan sebagai mahasiswa, karena mereka ini ya demonstrasi tidak ada kajian sama sekali dan tidak mewakili kepentingan rakyat, dan bahkan patut dicurigai bahwa anak-anak mahasiswa ini ya, mereka berdemonstrasi karena dikerahkan oleh pihak tertentu. Ada beberapa yang saya curigai mereka mengerahkan ya. Yang pertama adalah kaum barisan sakit hati yang mereka kalah kontestasi ya. Kemudian yang kedua adalah mereka yang berideologian khilafah atau tidak berideologian Pancasila. Yang ketiga adalah politisi busuk ya. Kemudian yang keempat adalah pengusaha hitam. Kita tahu bahwa undang-undang TNI ya yang baru ini ada BNN diisi oleh TNI atau Badan Narkotika Nasional, kemudian ada Badan Cyber ya, Sandi Negara juga diisi oleh TNI aktif ya, yang kemudian gerak mereka akan dibatasi jikalau kemudian TNI yang nantinya akan memegang peran itu. Dan patut diduga ada juga gerakan proksi asing yang masuk kampus ya. Tenang. Piala Dunia untuk skuad Garuda udah di depan mata nih. Dalam hati Patriot pasti kayak gini, selamat kagak jadi, disuruh mundur masyarakat Indonesia. Alhamdulillah ya. Jadi yang kayak gini masyarakat Indonesia mau, jangan baru pertama debut langsung kalah, kedua debut jangan kalah lagi ya. Kalau bisa nanti setelah ini lagi, tanding lagi, menang lagi ya Pak Patrick ya. Amin. Ambil hati masyarakat Indonesia itu dengan menang. Karena sebenarnya orang Indonesia itu nggak bisa move on sama Sinteyong, karena dia menorehkan prestasi menang terus, lebih banyak menangnya daripada kalahnya. Ini skuad Garuda kemarin menang ini, tetapi nggak seperti biasanya nih. Kalau pelatih yang lalu STY, kalau misalnya skuad Garuda menang pasti yang disanjung adalah STY. Tetapi kali ini sepertinya belum ada sanjungan buat Mas Patrick ya. Patrick, tunggu aja dulu, buat prestasi menang dulu ya, ambil hatinya rakyat dulu ya, ambil hati saya juga kalau perlu. It's so important that 3 points today. It's so important. Like in June, nobody thinks about the game anymore. First half was really good, fantastic goal. Alhamdulillah kan, sampai jurnalis luar negeri pun menyanjung semangat Presiden Prabowo Subianto. I'm so proud of Tom Haye. The ball, unbelievable. Ole scores again. And second half, few good chances for the 2-0. And then Bahrain, the header, was really close. And the last like 10 minutes was just surviving. Hey, my debut here in the stadium, my voice is nearly gone. But
fantastic. And today, the president was here. Amazing. Amazing for the atmosphere. Amazing how he likes football. He was really celebrating. He's not here being a president. He's being here a football fan. I think that's fantastic. Beri semangat pada timnas kita. Semangat, semangat. Nah tuh kader Banteng, Ataria kan? Kok nggak ajak Bapak 16%? Tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Menang kalah biasa, jangankan menang kalah, mati dalam pertempuran, kita siap. Nah, itu untuk oknum yang dilaporkan atas dugaan penghinaan presiden maupun mantan presiden. Nah, itu semoga bertobat deh. Sebenarnya saya kaget, ternyata perempuan kan. Nah, itu kan padahal bulan Ramadan dan kan bulan puasa. Jadi ya betul kata Bapak itu. Jadi ya jangan bikin postingan yang menimbulkan perpecahan lah. Jangan bikin postingan yang menimbulkan kegaduhan lah. Jadi bagaimana negara kita mau maju kalau kalian menjadi sengkuni-sengkuni kecil di negara ini? Nah kan, jadi untuk adik-adik mahasiswa yang suka demo, yang masih demo, itu kalau Bapak 16% kalian kemarin yang menang, tak yakin saya timnas kita bisa menorehkan sejarah seperti ini kan? Masya Allah. Tapi kita tahu kan, Bapak 16% kalian kemarin punya jejak digital, tidak mensupport, tidak mendukung sepak bola Indonesia, yaitu pernah menolak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Begitu juga Imam Mahdi kalian, karena masyarakat sekarang tidak butuh dengan kata-kata, tidak butuh dengan kata-kata emas lah, bak motivator, tapi butuh bukti, butuh kerja nyata. Terus malam juga tak hadir Imam Mahdi kalian membuat Bapak 16%. Atau jangan-jangan kan, yang saya bilang tadi kan, jangan-jangan mereka mendukung Bahrain sebenarnya. Karena kita tahu kan Bung Rocky kemarin kan persis lah udah macam Bung Toel, dan pelatih Bahrain kemarin kan juga mengkritik masalah naturalisasi kan. Nah, yakin kan pasti itu junjungan kalian memang berada di pihak sana. Dah pokoknya ya, tak terbantahkan. Betul kalau kata Bung Justin kan ya, Bung Justin, bukan Justin Bieber, tapi Justin yang komentator bola kan, pengamat bola. Jadi sepak bola Indonesia ini tergantung ke RI 1, yaitu tergantung Bapak Presiden. Pokoknya presiden lah yang sangat berpengaruh atas prestasi timnas kita sekarang. Tapi kalau RI satunya tidak berpihak, jangan harap timnas kita bisa sehebat dan sekeren sekarang. Nah, saya akhiri, salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.